Beda. Belajar dari Allah pasti beda. Mazmur 90 ditulis oleh Musa, abdi Allah. Doa Musa. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Terjemahan Alkitab yang terbuka, demikian firman Tuhan. Karena itu, ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami memperoleh hati yang berhikmat. Kata menghitung dari bahasa Ibrani mana, yang artinya menghitung, to count, to reckon, to number, mempersiapkan, to prepare, dan mendaftarkan, to enroll. Ini doa Musa ketika ia ada di dalam pengembaraan di padang gurun sebagai pelarian, karena ketahuan oleh Raja Firaun telah membunuh orang Mesir. Keluaran 2 ayat 11-15. Musa dibesarkan di istana Firaun, diangkat anak oleh putri Firaun, bukan istri Firaun. Musa diangkat anak oleh putri Firaun berdasarkan Alkitab yang adalah kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Selama 40 tahun dia hidup di istana raja, dan 40 tahun kemudian dia hidup sebagai pelarian, pengembara di padang gurun. Umur Musa ketika menulis Mazmur diperkirakan 60-70-an. Dari ayat ke-10 dijelaskan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Waktu Musa diutus oleh Tuhan menghadap Firaun, umurnya 80 tahun. Keluaran 7 ayat 7. Adapun Musa 80 tahun umurnya, dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Doa Musa ini juga karena ia telah melihat perbudakan bangsa Israel di Mesir. Keluaran 2 ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan ini sampai kepada Allah. Apa doa Musa ini? Apa yang diinginkan oleh Musa? Ya, yang pertama, tentunya Musa menyadari hidup ini singkat, hanya sementara. Musa ingin hari-hari ke depannya lebih baik lagi, mempersiapkan diri untuk kekekalan, dan menjadi orang yang bijaksana. Musa mengalami kesukaran dan penderitaan dalam hidupnya. Dia ingin ada perubahan dalam hidupnya. Dia tidak mau hidup dalam kesalahan dan dosa. Mau memiliki hati yang bijaksana sehingga hidupnya berkenan kepada Tuhan. Pasti ia ingin hidupnya bermanfaat, berarti bagi Tuhan dan sesama. Tuhan mendengar doanya. Musa diutus untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Musa menjadi alat Tuhan. Luar biasa, bukan? Kalau Musa berdoa seperti ini, apa yang menjadi doa dan harapan kita? Apakah kita mau menjadi orang yang bijaksana, menghitung hari-hari, mempergunakan waktu dengan baik, dan kita mau mengoreksi diri kita, dan kita mau melihat bagaimana keadaan hidup kita di hadapan Tuhan? Apakah kita berkenan atau tidak? Biarlah kita mau hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kalau dalam berhitung, di dalam matematik ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Apa yang mau kita tambahkan dalam hidup ini? Tentu waktu kita beribadah, bersekutu dengan Tuhan, doa pujian kita kepada Tuhan kita tambahkan, kita tingkatkan. Saat bersama dengan Tuhan, berdua bersama dengan Tuhan, kita tambahkan. Hal lain yang harus kita tambahkan adalah pengenalan akan Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 5-8 dijelaskan.
Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu padamu, ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tambahkan iman kita, tambahkan, sehingga pengenalan kita kepada Tuhan menjadi sempurna. Apalagi yang perlu kita tambahkan? Kasih kita kepada Tuhan. Yohanes 21 ayat 15. Yesus berkata kepada Simon, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih daripada pekerjaan alat-alat penangkap ikan? Kalau mau diperluas lebih daripada murid-murid yang lain? Lebih daripada yang biasanya kamu lakukan? Lebih dari sudah-sudah." Artinya, tingkatkan kasih kita kepada Tuhan, tambahkan kasih kita kepada Tuhan, dan itu yang Tuhan senang, Tuhan berkenan. Kurangkan apa yang harus kita kurangkan dalam hidup ini. Ya, Alkitab katakan di era Yesus semakin besar dan kita semakin berkurang. Bagaimana caranya? Ya, Yesus dimuliakan. Matikan seluruh kehidupan duniawi kita, hawa nafsu daging kita mau sanggau diri, kita mau matikan, dan kita mau mengikuti tuntunan Roh, sehingga kita boleh semakin mempermuliakan Yesus. Yesus semakin besar dan kita semakin berkurang. Tubuh ini mati oleh karena dosa dan manusia lama. Apalagi yang harus dikurangkan? Tadi sudah disebut dosa dan kejahatan. Kita mau akui di hadapan Tuhan. Jangan kita menyimpan dosa. Kita mau terus bertobat. Kita mau terus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita dikuduskan oleh Tuhan. Terpisah dari dunia ini. Apalagi yang mau kita kurangkan? Waktu untuk bersantai. Waktu bermain-main. Dan membuang-buang waktu dengan percuma. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam hal yang lain, kalikan. Apa yang kita mau kalikan, tentu ini adalah pelipat gandaan. Ini adalah Tuhan yang melakukannya. Kalau kita menabur, kita memberi, kita akan diberkati 30, 60, dan 100 kali lipat. Jadi Tuhan yang memberkati segala pekerjaan kita. Kalau kita kembangkan talenta dan karunia yang ada pada kita, Tuhan akan percayakan pekerjaan, pelayanan, dan perkara yang lebih besar lagi. Kiranya ada peningkatan pelipat gandaan dalam hidup ini terjadi. Bagikan apa yang kita mau bagikan. Apa yang kita dapatkan dari Tuhan, itulah yang kita bagikan. Firman Tuhan yang kita terima, pengajaran-pengajaran Tuhan yang kita dapatkan, kita mau bagikan kepada orang lain. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Supaya mengajarkan orang-orang untuk melakukan segala sesuatu apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita mau bagikan, sharing, kesaksian hidup kita, pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan ini tentu yang akan membuat kita menjadi lebih bijaksana. Dan kita semakin kagum akan Tuhan tentunya. Biar kita boleh terus mengasihi Tuhan. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang bijaksana. Berkenan kepada Tuhan. Penuh dengan hikmat. Bukan hanya pengetahuan saja. Hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Waktu-waktu yang ada kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan dipermuliakan. Amin.